Pemirsa, harga emas lagi naik-naiknya nih. Tapi sekarang waktunya beli atau enggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Daripada bingung, mendingan aku jelasin faktanya dulu yuk. Ya, harga emas terus mengalami kenaikan dalam beberapa saat terakhir. Bahkan pada akhir tahun lalu, tepatnya tanggal 29 Desember 2025, harga emas menyentuh rekor tertingginya sepanjang sejarah yang berada di angka 4.532 US dollar per troy ounce. Dan kinerja emas juga mengalami peningkatan pada tahun 2025 yang mencapai 64,4% secara tahunan dan mencapai rekor tertingginya sejak 1979. Pemirsa, rupanya nggak cuma emas, melainkan juga ada perak, di mana harga perak ini jauh melampaui emas. Di tahun 2025 saja sepanjang tahun, peningkatan harga perak mencapai 170%. Perlu diakui, harga emas dan perak yang tinggi ini tak terlepas dari pasokan yang makin ketat dan eskalasi geopolitik global. Sehingga makin banyak investor yang berbondong-bondong membeli logam mulia karena perannya sebagai aset safe haven. Namun beberapa hari belakangan, dengan harga emas yang sempat menyentuh level tertingginya, kini banyak para investor yang mulai menjual asetnya dan mengambil untung. Hal ini pun membuat harga kedua komoditas ini sempat melemah, walau tidak signifikan. Lantas bagaimana prospek jangka panjang dari kedua komoditas ini? Berikut keterangan dari financial expert CNBC Indonesia, Ai Ahmad. Ya, kemarin kan di akhir tahun kita dikejutkan oleh serangan Amerika Serikat ke Venezuela ya. Nah, serangan itu juga membuat situasi geopolitik menjadi panas di dunia gitu. Apalagi setelah serangan tersebut ternyata ada ancaman-ancaman atau aksi-aksi lanjutan yang dilontarkan sama Presiden Donald Trump bahwa dia juga akan menyerang beberapa negara gitu ya. Sementara itu di Eropa juga Rusia Ukraina juga masih panas gitu kan. Di Asia ada Cina dengan Taiwan dan juga mungkin ada beberapa negara lagi kayak di Somaliland juga dan lain sebagainya. Nah, situasi yang tidak pasti ini di geopolitik global menyebabkan kekhawatiran gitu ya di kalangan investor. Nah, biasanya ketika investor atau situasi tidak pasti, ini akan menyebabkan aset-aset yang risiko rendah atau safe haven ini dicari sama banyak investor ya. Salah satunya adalah emas. Jadi dalam jangka pendek kayaknya sih kemungkinan masih akan terus rally ya kenaikannya. Uniknya adalah emas itu justru aset yang bagus ketika disimpan untuk jangka panjang gitu ya. Nah, tapi di saat seperti sekarang ini jangka pendeknya juga ternyata bagus karena ada aksi-aksi yang tadi aku sebutin di awal tadi ya. Sehingga sekarang ini menjadi primadona banyak orang gitu. Jadi kalau misalkan ditanya sampai kapan kenaikannya, mungkin untuk jangka panjang juga pasti akan naik, tapi naiknya mungkin gradually kalau untuk jangka panjang. Namun kalau aksi-aksi serangan-serangan lanjutan dari Amerika Serikat ini menjadi semakin liar gitu ya, dan juga beberapa negara banyak yang perang, mungkin rally-nya jangka pendek akan lebih cepat gitu dibanding biasanya gitu. Harusnya sih sekarang masih saatnya beli ya. Jadi kalau beberapa analis dan juga pengamat memprediksi kalau harga emas dunia itu bisa ke angka 5.000 US dollar per troy ounce gitu ya. Sekarang ini mungkin di angka 4 ribuan ya. Jadi masih ada upsize mungkin sekitar 10% gitu kenaikannya. Ini suatu hal yang lumayan gitu ya. Dan kalau kita lihat di emas dalam negeri kayak emas antam misalkan harganya juga sudah hampir 2,6 juta per gram gitu ya. Dan ada yang prediksi bisa ke 3 juta bahkan ke 4 juta gitu ya dalam waktu dekat. Jadi sebenarnya potensi kenaikannya masih cukup besar. Sementara untuk perak, Ai menilai investasi perak juga masih menjadi hal yang menjanjikan pada situasi seperti sekarang ini. Nah, ini menariknya. Banyak orang mungkin tidak menyadari ternyata perak ini kenaikannya jauh lebih besar di tahun lalu ya dibanding emas ya. Perak itu sekitar 170%-an setahun kenaikannya di tahun 2025. Nah, di tahun yang sama emas itu mungkin hanya sekitar 60%-an gitu. Jadi hampir 2 kali lipatnya. Kenapa bisa begitu? Karena perak ini juga aset safe haven,
tapi harganya masih jauh lebih murah dibanding emas. Jadi semacam alternatif investment untuk safe haven-nya gitu ya. Cuma memang kenapa perak itu tidak terlalu booming gitu ya, karena memang secara aset dia perawatannya, penyimpanannya juga jauh lebih rumit dibanding emas, sehingga orang tuh mungkin berpikir 2 kali untuk beli perak gitu ya. Namun kalau dari sisi potensi, perak itu sangat potensial untuk ke depan, untuk kenaikannya mungkin bisa melebihi harga emas. Dengan prediksi emas dan perak yang terus meningkat, lantas bagaimana situasi di pasar? Apakah saat ini makin banyak masyarakat yang melakukan jual beli emas? Kalau untuk penjualan meningkat, udah pasti, terutama di logam mulia sih. Peminatnya jadi banyak sekali karena mungkin berlomba-lomba untuk investasi ya. Ada yang FOMO juga, tapi kebanyakan mereka FOMO-nya FOMO bagus lah. Karena investasi emas kan itu untuk jangka panjang, jadi mereka mungkin jadi pengen mulai investasi dari awal gitu loh. Memang harganya kemarin sempat naik, hari ini tuh turun, ya turun sedikit sih gitu. Cuman kan kalau harganya dia udah naik nggak bakal mungkin turun jauh. Kalau kita nggak beli sekarang takutnya ntar ke depan nggak kekejar lagi. Jadi ini mumpung masih ada, oke masih bisa, masih worth it, ya udahlah kita beli aja untuk investasi. Selain juga buat fashion sih. Ya pemirsa, dengan ketidakpastian situasi global saat ini, emas maupun perak masih dinilai sebagai aset safe haven yang menarik, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Pemirsa, tapi saya jadi makin bingung. Sekarang beli perak atau emas ya? Dari Jakarta, Krisania dan juru kamera Ritsi, CNBC Indonesia, Beyond Business.